Emang kalau ngomongin yang baik-baik itu dirahmatin oleh Allah. Alhamdulillah. Salah satu orang yang dicintai oleh Allah tadi itu ya. Iya. Itu airnya bawa aja sini. Oh iya, air. Enggak apa-apa sih. Baik. Allah. Kopinya ketinggalan ini. Iya. Ayo. Ya, taruh sini. Ya. Aji. Kopi iya. Nomor 2 kali ntar Am. Kopi juga, teh juga. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi begitu. Jadi setiap apapun yang kita keluarin dari lisan kita, selama ucapan itu baik, dirahmatin sama Allah. Itu tanda orang yang salah satu tanda orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Allah sendiri yang bilang, Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang banyak melakukan kebaikan pada dirinya. Itu salah satunya. Di dalam ayat yang lain, Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang perbuatan lisan yang kita ucapin ini kan sama juga perbuatan nih. Kata Rasul begitu, wal yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik-baik. Kalau nggak bisa yang baik, aw liyasmut, atau engkau diam dari perkataan yang nggak baik, artinya jangan diomongin. Ketika yang baik-baik kita omongin, pada saat itu engkau dirahmatin oleh Allah, engkau dicintai oleh Allah. Itu salah satunya. Masya Allah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, salah satu tanda orang yang dicintai oleh Allah, yaitu dia diberi izin, ditolong, diberi hidayah oleh Allah untuk senantiasa bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan nggak baiknya. Ketika dia bertobat, dia beristighfar, dia mengakui kesalahan dan kekurangan, pada saat itu dia menyesal, pada saat itu dia sedang dicintai oleh Allah. Tuh. Jadi ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah itu banyak. Gak cuma 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Banyak. Salah satunya, engkau menyukai kebaikan, itu tandanya engkau sedang dicintai oleh Allah. Karena kalau bukan karena cintanya Allah, kita nggak akan bisa berbuat kebaikan. Jadi kebaikan yang kita perbuat ini hasil daripada cintanya Allah kepada kita. Karena setiap kebaikan itu bukan hukuman. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirat, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Setiap kebaikan yang kita kerjain itu baliknya kemana? Ke diri kita. Kalau kita kepengen ditolong oleh Allah, banyaklah engkau berbuat kebajikan. Baik dari hartamu, baik dari jiwamu, baik dari ragamu. Semakin engkau suka dengan kebaikan, maka engkau akan mudah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Dari mana engkau mendapatkan pertolongan dari Allah? Dari perbuatan yang engkau keluarkan dari dirimu. Itu menimbulkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Guru, silakan. Iya. Jadi diminum nih. Diminum gitu. Jangan, bukan dilihatin ya. Oh iya benar. Iya. Namanya kita nongkrong di sini harus minum juga. Ya. Ya Allah, kayak pom bensin. Iya, emang. Insyaallah. Iya. Minum pakai tangan kanan, baca bismillah, itu termasuk bentuk cinta Allah kali ya? Bentuk rahmat dari Allah. Oh, bentuk rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Kalau kita ngikutin Rasul, itu semakin dicintai. Yuhibbukumullah. Oh, alhamdulillah. Itu kalau kita kepengen dicintain sama Allah, ikutin gerak-gerik Nabi. Iya. Minum pakai Tangan kanan. Sebelum minum baca Bismillah. Niatin biar supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu. Ngalir terus jadi ya? Ngalir terus. Bukan hanya yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunin setiap dosamu. Dosamu diampunin dengan sebab inti ambil kayak tangan kanan, baca Bismillah. Iya. Yaghfir lakum dzunubakum. Oh, enak banget, makan juga, minum juga, pahala juga, diampunin juga. Enak banget kita hidup ini ya. Oh iya, cuma gara-gara kebaikan. Cinta. Iya, itu cinta emang benar-benar gitu. Banyak bikin kita apa tuh ya semangat juga ini jadinya. Nah, itu kan tadi orang yang diberkahi ya. Diberkahi. Nah, kita yang paham ya, kalau yang dimurkahin gitu saat maksudnya. Oh, yang berlawanan. Pokoknya kebalikannya. Orang itu sedang dihukum oleh Allah, yaitu orang itu yang lari dari keredoan-keredoannya Allah Subhanahu wa taala. Baik dari perihal-perihal yang diwajibkan oleh Allah, ya dia lari dari hal yang wajib.
Dan ucapannya dilihat, orang yang sedang dimurkai oleh Allah ketika ucapannya itu tidak manfaat, melainkan yang dia ucapin adalah mudarat. Ngomongin orang. Agak enak banget didengerin pokoknya lah. Iya. Itu. Nah, salah satu tanda orang sedang dimurkai oleh Allah. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Abghadu ilallah al-qalbul qasih." Seseorang itu yang dibenci oleh Allah ketika orang itu memiliki hati yang keras. Tanda orang yang senang membicarakan sebuah kejelekan itu menandakan bahwasanya hatinya keras. Ketika dia memiliki hati yang keras, ucapannya nggak baik, itu pada saat itu dia sedang terhukum oleh Allah, sedang dihukum oleh Allah oleh perbuatan dirinya. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Setiap keburukan yang mereka perbuat itu akan kembali kepada dirinya. Dan begitu juga kebaikan-kebaikan yang kamu sekalian perbuat itu untuk dirimu, bukan untuk yang lain. Jadi yang lebih menyelamatkan yang mana? Yang baik. Yang baik. Karena setiap keburukan adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang galau. Iya, benar. Bingung ngadepin hidup gimana. Kan gitu. Sebenarnya itu adalah tampilan dari dirinya. Tampilan dari diri. Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum sendiri tidak merubahnya. Jadi keburukan itulah, maksiat itulah yang membuat susah diri, susah hati, susah pikiran, susah perasaan. Terjadilah suatu permasalahan baik di dalam rumah tangganya, di pergaulannya, di pekerjaannya, di bisnisannya, apapun gitu. Itu disebabkan karena energi-energi yang negatif yang berdiam di dalam diri kita. Iya. Iya. Itu seperti magnet tarik menarik. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah akan membalas usaha apapun yang hambanya kerjakan, perbuat, itu akan ada balasannya. Ada pengaruhnya gitu. Misalkan kita mengerjakan suatu kebaikan, itu ada pengaruhnya buat diri kita, merasa nyaman. Dari kebaikan tersebut membuka jalan-jalan keberkahan, kemudahan yang tadi susah. Makanya saran, nasihat bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, cobalah keluarkan hartanya untuk mendapatkan kemudahan yang harus dikeluarin. Cobalah dirubah daripada lidah-lidah kita untuk bicara yang manfaat, yang baik-baik. Dari lidah ini pun juga mengandung rezeki dari Allah. Kalau kita kepengen kebuka jalur rezeki, berkah jalur rezeki kita, coba perhatikan dari lisan kita apa yang kita ucapin. Nah, ini salah satu lidah ini salah satu pembuka jalan kemudahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ulama seperti itu. Nah, belum yang lain itu, masih banyak lagi. Banyak Jadi, juga. Bener maksudnya kayak tadi Iman ada kisahnya gitu kan, ada orang nih gitu lain lama sampai gitu. Berarti kan berarti ngambil contoh yang baik berarti saya. Iya, contoh yang baik. Orangnya tuh dia nggak praktekin apa yang diiniin, maksudnya apa yang dicintain sama dia. Kayak misalnya kan kita dianjurin emang udah harus wajib lah kita menabi. Maksudnya Nabi kan perilaku segala macam baik. Mungkin kalau kita cinta sama Nabi, kalau emang udah terpupuk rasa cinta kita sama Nabi, ya nggak mungkin kita ngelakuin yang jelek. Balik lagi. Kalau misalnya kalau gini, lu udah teman sama orang tuh misalnya, padahal kita sendiri saat ini yang paling domin ke diri sendiri gitu. Ya, ketika seseorang itu berbicara seperti itu, maka ketahuilah itu bukan cinta yang berbicara. Itu adalah egonya, hawa nafsunya. Cinta itu memiliki fungsi tersendiri. Cinta itu sifatnya berjuang. Cinta tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan itu namanya bukan cinta. Itu adalah hawa nafsu. Itu tamanni namanya dalam bahasa hadis. Tamanni itu adalah angan-angan. Tamanni itu angan-angan. Jadi yang dikatakan cinta itu memiliki fungsi. Cinta itu hidup. Ketika engkau mengikuti cinta yang sesungguhnya, maka engkau akan digerakkan oleh cinta itu untuk berkorban. Cinta itu pasti ada pengorbanan. Nah, coba itu. Contoh, kita mencintai seorang kekasih, kan begitu? Iya, benar. Apakah cinta itu diam? Tidak. Pasti cinta itu akan mengajak pada dirinya untuk berkorban untuk kekasihnya. Misalnya, ya enggak? Mendatangi rumahnya, misal nih contoh ya. Datangin ke rumahnya.
yang walaupun ekonominya nggak ada, duit kagak ada, ya kan? Iya benar. Apapun akan dikorbankan, walaupun dia mesti jual baju, Iya. jual sepatu, ya kan? Kelak, Iya benar. kerongsokan. Demi apa? Demi untuk bertemu dengan Yang dicintai ya? dicintainya, Oh, gitu. benar. Iya kan? Yang walaupun nggak bagus-bagus amat, pesek hidungnya kan Iya, begitu. gitu. Tapi karena ada cinta itu yang menggerakkan, dia tidak mengenal materi, Iya, tidak mengenal wujud rupa. Itulah. Nah, ini cinta kepada yang namanya manusia seperti itu. Bagaimana cinta itu hidup yang punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak dikatakan cinta kalau dia tidak ada pengorbanan di dalam dirinya. Nah, cinta seutuhnya itu pasti ada pengorbanan, pasti ada perjuangan. Kalau kata bahasa Pujangga begini, walaupun kau berada di seberang lautan, akan ku seberangi. Oh iya benar. Gunung akan kudaki, kan begitu. Coba ketika kita disakitin oleh kekasih kita, dicubit padahal udah kelupas kulit kita. Iya, merah, keluar darah. Iya. Itu dibilang apa? Minta nagih lagi, padahal udah kelupas kulitnya. Apa? Iya. Gak mengapa ya? Apa-apa. Iya. Cinta itu tidak menyakiti. Cinta itu adalah sebuah keindahan bagi Islam. Subhanallah. Mungkin kata orang juga ada bilang cinta itu bisa membuat orang gila, mungkin begitu kali guys ya. Bisa seperti itu. Dia artinya membuat orang itu gila. Dia tidak peduli apapun yang terjadi. Iya, begitu Bukan ya. berarti cinta itu membuat menjadi seseorang itu jadi gila. Bukan. Iya. Gilanya beda mah. Iya. Bukan gila. Iya. Itu gila. Udah masa bodoh dah pokoknya. Pokoknya dia aja pokoknya. Iya. Gua kalau udah demen sama dia dia aja udah. Berkata ada haru-haru. Iya. Ingat dia lagi ya. Emang begitu. Apalagi kita sama Nabi gitu ya, gitu. Iya. Bukan sama Nabi gitu ya. Iya. Nabi lagi. Baik man, begitu man. Iya emang sehat banget nih juga. Iya. Jadi nafsu minum gitu nih. Bukan nafsu makan, nafsu minum ini aja ya. Kan tadi kita bahas cinta-cinta tuh tapi menyinggung soal hawa nafsu gitu Sate. Nah, kayak tadi bang pertama kita nanya apa cinta sama makhluk itu kalau kita pacaran kan nggak boleh setengah kata kan itu ada embel-embel hawa nafsu nih Sate. Iya. Nah, gimana kita tahu Sate cara nudukin hawa nafsu gitu Sate yang Oh, nafsu yang mengatasnamakan cinta kali ya? iya man Iya gitu. luas kan hawa nafsunya maksudnya luas kan jadi cara nudukin hawa nafsunya Iya benar. Masya Allah. Biar kita nggak salah juga begitu. iya, gitu. Ya cara menundukkan hawa nafsu ini adalah lawannya cinta. Nafsu ammarah, ya, ammarah bisu, nafsu lawama, itu kan? Itu lawannya cinta. Makanya disyariatkan hawa nafsu kita nih. Jasmani kita disyariatkan, hawa nafsu kita disyariatkan oleh Allah, disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, cinta kepada makhluk memiliki cara. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita cara. Bagaimana Rasulullah menyelamatkan kita daripada cinta tersebut? Cinta yang berlandaskan dengan syahwat atau hawa nafsu, yaitu dengan cara menikah. Nah, ketika menikah, maka cinta itu akan terselamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Cinta itu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Jadi cinta itu dia memiliki cara. Nggak mungkin cinta itu tidak memiliki cara. Penterjemah cinta itu Rasulullah. Ya. Cinta itu nggak bisa kita terjemahkan dengan diri kita sendiri, dengan siapapun kecuali yang diutus oleh Allah. Karena yang memahami cinta itu sendiri adalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seorang orang tua yang memiliki anak, seseorang juga yang telah memiliki istri. Kalau memang seorang suami dia cinta kepada istrinya, atau orang tua mengatasnamakan cinta terhadap anak-anak, cinta ini mengikuti aturan cintanya siapa? Cinta ini adalah sebuah jalan, sebuah aturan, ya kan? Kalau memang seorang suami itu benar mengatasnamakan cinta yang mana, aturan cinta yang mana yang harus dijalankan? Cinta itu kan bukan berarti manja-manjaan, bukan. Kalau di dalam Islam itu yang dikatakan cinta terhadap istri, terhadap suami, suami terhadap istri, istri terhadap suami. Cinta yang tidak melanggar daripada aturan-aturan syariatnya Allah
syariatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah. Kalau memang atas nama cinta, maka dia akan mendidik anak-anaknya dan istrinya ke jalan Allah. Berarti itu cinta namanya. Mengajak cinta yang menyelamatkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itulah yang dikatakan cinta. Itu ya, banyak orang mengatasnamakan cinta, tapi cinta yang dibikin oleh aturan sendiri, yang dibikin aturan oleh hawa nafsunya sendiri. Dan ini adalah cinta yang membinasakan. Ada cinta-cinta yang membawa kita pada keselamatan, yaitu cinta yang diberi, yang diutus oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu cinta yang menyelamat, itu yang asik hidup. Iya. Karena ada juga kan orang tua terus yang menentang, misal udah jangan ngaji atau apa segala macam, udah lu belajar aja segala macam gitu Sat. Nah, tapi ini anak pengen ngaji gitu Sat. Anak pengen ngaji deh kan. Nah, cara berbaktiin anak kepada tuh orang tua biar ngaji ke orang tua tapi tetap pada jalur dianya pengen benar kita pengen ngaji, itu gimana Sat? Oh, bukti cinta anak ya. Bukti cinta anaknya Cuman itu berlawanan dari apa tuh pendapat orang tuanya mungkin guru gitu. Iya. dan secara kita juga harus berbakti juga sama orang Iya, tua. benar. Tapi secara berlawanan nih kita pengen ngaji atau apa, tapi tuanya mungkin belum paham atau apa yang maksud anak tersebut. Iya. Mungkin ada juga yang begini kadang orang tua lebih khawatir menyelamatkan anaknya dari api dunia dibanding api akhirat gitu mungkin. Gimana itu maksudnya apa, Man? Iya, maksudnya gini. Kayak ada kisah gini ya, Guru. Lu jangan pakai kerudung gitu, ntar susah dapat kerjaan, mungkin gitu kali Guru. Oh iya. Takut jangan tutup aurat udah waktunya, ada ntar udah nikah baru lu tutup aurat serada. Takut ntar lu nggak dapat kerjaan gitu Guru. Mungkin ya takut akan api dunia gitu istilahnya gitu. Tapi anak pengen tetap berbakti nih, cinta sama orang tua gitu Guru. Iya. Gimana itu tuh Guru tuh? Iya, memang Allah Subhanahu wa taala perintahin kepada kita sebagai anak wabil walidayhi ihsana. Ya, hendaknya kamu berbuat baik pada kedua orang tuamu, yaitu artinya berbakti. Ya. Sekalipun orang tua tersebut kafir. Ya. Berbakti di sini artinya bukan berarti mengikuti kezalimannya. Berbakti di sini bukan berarti mengikuti kemunkarannya atau kemaksiatannya. Berbakti di sini adalah suatu perbuatanmu itu mengandung kebaikan di hadapannya. Ya. Kita tidak berbuat dolim kepada orang tua kita dengan ucapan kita atau menentangnya. Cukup diam pakai akhlak. Itu yang dikatakan berbakti. Ketika orang tua kita mengandung kemunkaran, kemaksiatan atau hal-hal yang dimurkai oleh Allah, kita tidak diperintahkan untuk mengikuti. Kita hanya diperintahkan untuk berbakti. Apa sih arti bakti? Arti bakti di sini engkau menampakkan perbuatan baikmu kepada kedua orang tua, bukan penentangan, bukan. Baikmu. Ya, ada kisah nyata seorang anak yang orang tuanya kafir, gitu. Orang tuanya kafir. Bahkan nih anak sering dizolimin oleh orang tuanya, oleh ibunya. Tapi nih anak nggak pernah ngelawan. Kafir. Ini anak seorang muslim masuk Islam tanpa pengetahuan orang tuanya. Kenapa? Karena takut terjadi satu percekcokan atau pertentangan. Kenapa? Yang namanya akidah, ketika berbeda akidah pasti akan membela masing-masing akidahnya kan gitu. Sampai dipukul. Karena memang nih orang tua, si ibu ini sifatnya adalah gampang emosional. Kalau bahasa kedokteran gampang darah tinggi ya. Begitu ya. Temperamen. Di samping beda akidah, akhlaknya juga nggak ada nih ibu. Ini anak udah masuk dalam ilmu-ilmu Islam. Udah belajar akhlak, akhirnya disabut. Sampai cacat nih tangan. Tapi si anak ini nggak pernah dendam. Nggak pernah dendam ya orang tuanya, sama ibunya nggak pernah dendam. Sampai sakit diurusin. Karena sifat baktinya begitu di dalam Islam, itu yang dikatakan wabil walidayhi ihsan. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, nggak ditentang kafir, nggak. Dia cuma hanya berdoa Robbi firli wali walidayya, Robbi firli wali walidayya gitu. Suatu ketika nih anak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengusaha yang sangat sukses. Dan kesuksesannya itu tidak membuat dirinya sombong.
walaupun orang tuanya udah tua renta kafir, tetap dirawat sakit. Ketika sakit dirawat ibunya, ya kan? Maka kesuksesan itu dengan sebab apa? Dengan sebab fadilah baktinya kepada orang tuanya yang kafir. Bukan karena kekafirannya dia berbakti, karena orang tuanya. Itulah akhlak. Kalau kekafirannya tidak ada gitu ya. Nah, kalau berebut paham, udah pasti akan terjadi percekcokan, karena di sini yang berbicara adalah akhlak, maka dia mengurungkan daripada keislamannya. Yang ditonjolkan adalah akhlaknya. Nah, disitulah Allah mengangkat derajat dunia. Makanya kelebihan seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang pertama adalah dunianya nggak dibikin susah oleh Allah. Yang kedua, kebaikan tuh anak akan ditambahin oleh Allah. Yang ketiga, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya ini meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Yang keempat, ini anak dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini salah satunya keberkahannya. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang mengajak kemunkaran, bukan berarti harus ditentang. Maka hadapilah dengan cara yang baik atau dengan cara yang ma'ruf, kan gitu. Karena sifat bakti itu adalah mengeluarkan kebaikan, bukan menentangnya. Walaupun ente lebih pintar atau lebih paham, Iya. maka bukan dengan kefahaman atau dengan kepintaran, melainkan akhlak. Itu yang dikatakan wabil walidayhi ihsana. Itu yang dikatakan oleh Itu bukti Allah. cinta anak pada orang tua ya. Nah, cinta anak kepada orang tua seperti itu. Karena apa? Karena memang karena posisinya masih di dunia. Beda lagi kalau udah di akhirat. Kan gitu. Yang dibutuhkan apa? Kebaikan itulah yang dikatakan bakti. Bukan karena merasa pintarnya. Jadi di balasnya atau misalnya ke orang tua nantang atau apa, ya paling akhlaknya, Dengan akhlaknya, segala macam, maksudnya adabnya ya. Itu yang dicontohin sama Nabi. Berarti Iya. sebenarnya cinta itu ya Nabi man. Iya. Kalau cinta bener-bener gitu nggak ada pertentangan gitu, nggak ada yang kerasnya. Ya gue yang bener kan gitu kan. Kan gue yang paling cinta, nggak ada yang begitu, nggak berebut gitu. Iya, tapi enak adem gitu tadi gitu berarti ya. Adem. Walaupun anak kadang dilarang gitu ya, tadi kita sadar situ ya. Indahnya cinta itu Allah angkat, Allah cabut sifat dendam. Iya, benar. Karena cinta itu dia membersihkan sifat-sifat ego. Berarti cintanya aktif, cintanya bekerja, cintanya lebih dominan, ya seperti itu. Nah, itu salah satu tanda seseorang itu yang dicintai oleh Allah, karena dia memfungsikan cinta itu dengan sebenarnya. Subhanallah. Itu kalau maksudnya iri gedok gitu orang berarti belum apa sih teh? Itu bukan cinta. Itu maksudnya lawan nafsu sih teh. nafsu. Oh iya, Amal habis. Iya. Benar. Karena mahabbah, orang kalau sudah menggunakan cinta, hidupnya itu tidak ada kesusahan. Maka pikiran kita akan terlebur oleh sifat cinta itu tadi. Siapapun yang dia pandang, kalau dia pandangnya dengan kasih, berarti dia sudah menggunakan rahmatnya Allah. Ketika rahmat Allah itu berfungsi di dalam dirinya, cinta itu memfungsikan cinta di dalam dirinya, maka semuanya tidak ada yang namanya sifat api, sifat sejuk semua. Itu kebahagiaan letaknya di mana? Itu di situ tadi. Itu Adem aja bawaannya adem gitu aja ya. bawaannya. Karena alam ini diciptakan berdasarkan cinta. Iya benar. Saling mengasihi juga. Iya, Baik man. Iya. Enak, aneh kalau begini jadi adem, Am. Iya, udah. Gitu. Ada mat. Iya, apalagi sambil minum. Iya, Minum, iya, minum. Masya Allah. Ibaratnya kalau ada kata-kata, kalau kata anak perang agak ada selek-selekan man. Iya, benar klop aja udah. Mau apa sih? Iya, emang. Saling cinta ya, guru ya. Iya. Benar. Minum ya. Iya, benar. Alhamdulillah ini kita juga jadi banyak masukan lagi, tambahan lagi nih, Am. Benar. Aneh pribadi gitu. Karena kan aneh ya sebelum dengerin ini cintanya taunya Kita tahu cinta, ya kita suka sama orang. Iya, gitu. Iya. Gitu. Berarti ini cinta emang luas, masuk nyangkut ke warga, Iya. kerjaan, ke lingkungan, ke pergaulan, Iya, benar. cari nafkah, segala macam. Itu Ada. cinta juga. Berarti Iya. kita berjalan di atas cinta sebenarnya Iya. kan ya. Hubungan Dan kita. jangan lupa, dan setiap cinta yang berlaku memiliki cara.
cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Oh, iya. Jangan mengatasnamakan cinta tapi melupakan caranya. Iya, seperti benar. itu. Iya. Iya benar. Berarti kita mengatasnamakan kita tapi emang caranya ya kita Allah sama Nabi. Iya. Terus yang enggak, maksudnya yang halal, yang Iya, jangan yang haram. jangan yang haram. Iya kan ada yang orang halal malam, selamatin. Iya, jangan keluar dari jangan keluar dari ajaran Nabi dah begitu dah pokoknya. Soalnya kan lawan nafsu tuh. Lawan nafsu, pokoknya, iya. Ada dalam begitu paham ya man. Iya. Banyak paham. Kalau kontestan kan jangan dikit-dikit, banyak-banyak. Iya emang. Biar banyak yang pahamnya gitu. Iya. Alhamdulillah nih kata. Iya.